Halo dan selamat bergabung kembali teman-teman netizen atau warganet yang merupakan pecinta, penggemar, dan juga penggila olahraga sepak bola, khususnya sepak bola Indonesia. Karena di konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder hari ini teman-teman, saya ingin memberikan review dari pertandingan di Liga 1 antara Persebaya Surabaya versus Bali United yang dimenangkan oleh Persebaya Surabaya dengan skor akhir 3-1. Seperti yang kita ketahui teman-teman bahwa kedua kesebelasan tidak bisa diperkuat oleh beberapa pemain pilar mereka yang sebelumnya membela tim nasional Indonesia di turnamen Piala AFF lalu. Tetapi seperti yang saya jelaskan pada saat saya siaran pertandingan ini di Indosiar kemarin malam, bahwa kedua kesebelasan ini mengandalkan permainan kolektif. Sehingga pemain manapun yang diturunkan oleh kedua pelatih bisa menjalankan perannya secara baik. Dan itu kembali kita lihat di pertandingan kemarin malam. Pertandingan terlihat berjalan seru, ada banyak gol yang dihasilkan, tapi memang Persebaya Surabaya lebih efektif di lini depan sehingga mereka bisa mencetak lebih banyak gol, dan Bali United terlihat pada saat mereka bisa menguasai jalannya pertandingan tetapi kesulitan untuk bisa mengawasi dan juga mengatasi pergerakan cepat dari para pemain Persebaya Surabaya. Dan juga kita perlu ingat teman-teman bahwa kedua tim ini merupakan juara dan runner up dari Liga 1 musim 2019 lalu. Nah, memasuki pertandingan ini kita tahu bahwa Coach Teko tidak bisa mendampingi timnya karena kembali ke Brazil untuk mengikuti kursus kepelatihan. Sedangkan Coach Aji Santoso kembali dipusingkan dengan begitu banyak pemain pilarnya yang absen. Tapi seperti yang Coach Aji katakan bahwa ada pemain-pemain lain yang akan bisa mengisi posisi dari pemain-pemain yang absen. Seperti yang juga tadi saya jelaskan. Dan itu terbukti di pertandingan ini teman-teman bahwa para pemain dari Persebaya walaupun terlihat kesulitan di menit-menit awal untuk bisa mengatasi tekanan dari para pemain Bali United, tetapi mengakhiri pertandingan ini dengan kemenangan. Dari Bali United memang mereka juga mendapatkan cukup banyak peluang. Tapi yang saya cermati bahwa kesulitan dari para pemain Bali United adalah untuk memberikan suplai bola kepada Spaso. Karena kita tahu bahwa selama ini Spaso lah yang menjadi sumber gol untuk Bali United. Sudah mencetak total 12 gol. Lebih dari 50% total gol yang dihasilkan oleh Bali United sejauh ini. Sedangkan dari Persebaya Surabaya tidak hanya mengandalkan satu atau dua pemain dalam urusan mencetak gol, tapi lebih dari 3 pemain. Sebelumnya ada Wilkson, kemudian sekarang kita tahu ada Marcelino, ada Samsul Arif, ada Marukawa, ada juga Bruno Moriera, dan pemain-pemain lainnya yang bisa saja mencetak gol. Kenapa bisa seperti itu? Karena menurut hemat saya, para pemain Persebaya itu selain mengandalkan passing, juga mengandalkan positioning. Positioning itu berarti pergerakan tanpa bola dari para pemain. Sehingga ketika mereka melakukan pergerakan tanpa bola tersebut bisa mendapatkan ruang bebas untuk menciptakan peluang dan tentunya dengan harapan mencetak gol. Dan itu yang juga terjadi di pertandingan kemarin malam teman-teman. Nah, saya ingin membahas dulu line up dari kedua tim ya teman-teman ya. Nah, ini dulu. Kita lihat dari Persebaya Surabaya dulu. Ini dia line up-nya teman-teman yang kemarin saya dapat pada saat saya mau siaran. Persebaya Surabaya, Andika Ramadhani yang jika saya tidak salah ini berulang tahun ya kemarin ya. Kemudian Saifuddin, Adi Setiawan, Reva Adi Utama, Arif Satria. Duet center back adalah Arif Satria dengan Saifuddin. Saifuddin kita tahu bisa bermain di back kanan juga. Kemudian Muhammad Hidayat, ada Alwi Slamet dan juga Marcelino Ferdinand di lini tengah. Ya, wonderkid di Persebaya Surabaya, dan yang menurut saya adalah man of the match kemarin malam. Sukar dipercaya bahwa Marcelino baru berusia 17 tahun teman-teman. Permainannya di atas lapangan sudah begitu matang, tenang sekali, dan juga beberapa kali dia dilanggar tidak emosional pemain ini. Kemudian ada Samsul Arif di depan dan Taise Marukawa serta Bruno Moriera. Dari Bali United, Nadio memang belum bisa bermain, jadi ada Wawan Hendrawan, Haudi Abdillah, Pacheco dan juga Brawan Nuri sebagai 3 center back. Ini formasinya 3-4-3 ya dari Bali United. Artinya mengandalkan 2 wing back. Imade Andika dan juga Ricky Fajrin. Ricky Fajrin di kiri, Imade Andika di kanan. Di tengah ada Rizky Pelu bersama dengan Eber Besa. Di depan Rahmat, kemudian Stefano Lillipali dan Ilihas Pasojevic. Untuk Bali United, jika suplai bola itu bisa akurat ke Spasojevic, tentu mereka akan bisa punya peluang untuk mencetak banyak gol. Tapi akan menjadi masalah ketika Spaso itu dikawal ketat, tidak diberikan ruang gerak sama sekali. Akan sulit bagi Bali United untuk mencetak gol, dan itu juga yang terlihat di pertandingan kemarin malam. Dari jalannya pertandingan teman-teman, memang kita bisa perhatikan bahwa para pemain Bali langsung ngegas. Mereka mencoba untuk mencetak gol lebih awal.
mengandalkan dua penyerang sayap seperti Rahmat ya dan juga Stefano Lillipali, mengandalkan kecepatan mereka untuk memberikan bola kepada Spaso, tapi terus-menerus bisa dikawal oleh kedua fullback dari Persebaya. Dan yang saya cermati di menit-menit awal, dua fullback dari Persebaya tersebut tidak naik membantu serangan. Itu sangat penting untuk mengantisipasi gerakan-gerakan cepat dari dua penyerang sayap Bali dan juga dua wingback dari Bali. Jangan salah, Bali United ini kan mengandalkan dua wingback juga. Jadi jika fullback dari Persebaya ini lebih sering melakukan overlap, tentu akan riskan. Dan terlihat dari sebuah proses serangan balik, Persebaya Surabaya bisa mencetak gol. Ya, teman-teman perlu perhatikan bagaimana proses serangan balik ini bisa efektif. Karena ketika Marcelino mendapatkan bola di tengah, ada pemain lainnya yang melakukan pergerakan tanpa bola, seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu Samsul Arif. Jadi ada sinkronisasi pergerakan di antara para pemain Persebaya Surabaya. Dan true pass dari Marcelino Ferdinand itu diberikan ke ruang terbuka yang bisa diterima oleh Samsul Arif yang melakukan pergerakan tanpa bola. Sebetulnya tidak mudah juga untuk mencetak gol ketika sudah one on one dengan penjaga gawang. Tapi Samsul Arif kita tahu adalah pemain yang syarat berpengalaman, pemain senior, begitu tenang dia untuk bisa melakukan placing. Setelah itu Bali United keluar lebih agresif lagi. Eber Besa menjadi pemain kunci di lini tengah. Beberapa kali pemain ini melepaskan tendangan dari jarak jauh yang tidak akurat, tapi akhirnya dia bisa mencetak gol untuk menyamakan kedudukan. Di sini terlihat bagaimana perlu juga kontribusi dari para pemain Bali yang berada di second line, seperti Eber Besa dan juga Rizky Pelu. Karena dua penyerang sayap dari Bali itu di lock dan juga tentunya Spasojevic. Dan juga sangat disayangkan bahwa tidak ada pemain dari Persebaya yang bisa menutup ruang gerak dari Eber Besa. Terlihat dia begitu leluasa untuk melepaskan tendangan. Menyamakan kedudukan tersebut, justru terlihat para pemain dari Bali United mulai lebih lama menguasai bola. Tapi serangan-serangan balik dari Persebaya ini selalu berbahaya, teman-teman. Dan ada beberapa peluang yang paling banyak itu diperoleh oleh Samsul Arif, tapi sayang tendangan-tendangannya tidak on target. Memang itu naluri dari striker untuk dengan cepat melepaskan tendangan ketika sudah dekat ke kotak penalti atau berada di dalam kotak penalti. Dan itu sah-sah saja, tapi perlu efektif kan teman-teman. Dan juga akan sangat berbahaya jika begitu banyak peluang yang diperoleh tapi tidak bisa dikonversikan menjadi gol, tentu akan memberikan kepercayaan diri kepada para pemain tim lawan. Dan memasuki babak kedua, saya melihat bahwa para pemain Persebaya nih strateginya dari Coach Aji Santoso ini cukup unik ya teman-teman. Memang pressing juga, tapi bedanya bahwa pressing yang dilakukan oleh para pemain Persebaya itu berada di tengah, tidak high line. Jadi para pemain Persebaya yang berada di lini pertahanan itu bertahan cukup dalam. Beda dengan para pemain Bali yang menerapkan high line of pressing. Jadi para pemain bertahan pun ikut maju. Nah, caranya untuk bisa mengantisipasi high line of pressing ini adalah through pass dan juga serangan balik yang kilat. Nah, itu dilakukan oleh para pemain Persebaya. Beberapa kali memang tidak berhasil mencetak gol, tapi akhirnya mereka bisa mencetak gol ketika Taisi Marukawa memberikan through pass kepada Bruno, lagi-lagi yang melakukan pergerakan tanpa bola, dan first time shot dari Bruno bisa menjebol gawang dari Wawan Hendrawan. Jadi terlihat efektivitas passing di antara para pemain Persebaya itu begitu baik ya teman-teman ya, sehingga bisa membuat mereka menciptakan begitu banyak peluang. Yang saya mencatat bahwa Marcelino Ferdinand total, ya jika saya tidak salah hitung, melepaskan 6 key passes yang memberikan peluang kepada rekannya untuk mencetak gol plus 1 assist dan akhirnya dia mencetak gol. Coba teman-teman perhatikan proses gol ketiga dari Persebaya Surabaya. Marcelino Ferdinand pada saat mendapatkan bola cepat melepaskan passing kepada Hidayat dan kemudian dia melakukan pergerakan tanpa bola yang cepat. Dan dia bisa mendapatkan sedikit ruang yang terbuka di pertahanan dari Bali dan melepaskan tendangan yang sulit untuk bisa diantisipasi oleh Wawan Hendrawan. Dan kita tahu bahwa Marcelino Ferdinand juga di pertandingan-pertandingan sebelumnya beberapa kali memberikan assist dan juga 2 kali mencetak gol. Jadi ini adalah gol ketiga dari Marcelino Ferdinand. Dia sekarang menjadi sosok yang tidak tergantikan di lini tengah dari Persebaya Surabaya. Jadi jika nanti Ricky Kambuaya dan juga Rahmat Irianto kembali ke tim, ya Coach Aji Santoso juga mungkin akan pusing ya. Apakah tetap mempertahankan Marcelino atau tidak, karena dia merupakan key player sekarang. Walaupun usianya seperti yang tadi saya katakan masih sangat amat muda. Dan setelah itu Bali juga hampir mendapatkan peluang untuk mencetak gol, jika saya tidak salah tuh Pacheco ya. Mungkin Pacheco mendapatkan peluang itu sebelum Marcelino mencetak gol ketiga, sudah lupa saya. Tapi bisa save-nya cukup baik dari Andika. Jadi Andika juga walaupun tidak banyak mendapatkan percobaan dari para pemain Bali yang on target, tapi ketika mendapatkannya dia begitu baik untuk melakukan save. Dan juga dia berhasil untuk bisa membaca tendangan dari Spaso dari penalti dan juga mencegah Spaso mencetak gol ke-13-nya dan juga Bali United untuk memperkecil ketertinggalan.
Nah, jadi terlihat di sini bagaimana kedua tim yang mengandalkan pressing dengan pola permainan yang berbeda. Persebaya Surabaya mengandalkan transisi cepat, mengandalkan pergerakan tanpa bola dari para pemainnya, dan Bali United mengandalkan permainan pressing dan juga permainan terbuka, mengandalkan passing dan possession dengan mengandalkan kecepatan dari kedua penyerang sayap dan juga dari kedua wingback. Tapi masalahnya sulit untuk bisa memberikan bola kepada Spaso karena dia dikawal ketat oleh Arif Satria yang juga satu kali menghalau bola dari garis gawang. Jika tidak, itu akan menjadi gol untuk Bali United. Jadi pertandingannya sangat seru teman-teman, dan saya pikir Persebaya Surabaya pantas memenangi pertandingan tersebut. Dan dalam 11 pertandingan terakhir Persebaya Surabaya belum terkalahkan. Terlihat bagaimana performanya sudah berbeda sekarang dibandingkan di awal musim, karena memang di awal musim ada pemain-pemain asing yang baru kan, yang tentu masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan rekan-rekan yang lain. Sedangkan dari Bali United saya pikir mereka perlu pemain tambahan di depan untuk bisa mendukung Spasojevic, jadi tidak selalu bergantung kepada Iliha Spasojevic. Bagus, Spaso bisa mencetak belasan gol, tapi akan lebih bagus lagi jika ada pemain lain yang juga bisa memanfaatkan pengawalan ketat kepada Spaso untuk mendapatkan ruang bebas agar bisa mencetak gol seperti yang biasa dilakukan oleh para pemain dari Persebaya Surabaya. Jadi kita tunggu saja nanti next match dari Persebaya Surabaya yang jika saya tidak salah lawan Persikabo. Nah, tentu akan menarik untuk ditunggu bagaimana nanti pemain-pemain yang absen di pertandingan ini yang karena sebelumnya membela tim nasional Indonesia akan kembali bermain untuk Persebaya Surabaya. Dan juga dari Bali United saya juga masih menunggu pemain asing baru mereka untuk menggantikan posisi dari Melvin Place. Jadi pemain lain yang tampil di depan itu Lili Pali, Rahmat atau juga pemain asing terbaru tersebut harus bisa memberikan dukungan kepada Spaso, bukan saja dalam urusan suplai bola tapi juga mencari ruang-ruang terbuka agar bisa mencetak gol. Dan Persebaya Surabaya untuk sementara ini menjadi satu-satunya tim yang telah berhasil mencetak lebih dari 30 gol teman-teman setelah 17 pertandingan. Kan semua tim sudah memainkan 17 pertandingan. Jadi terlihat bahwa Persebaya adalah tim yang bermain untuk menang. Maka itu tidak banyak pertandingan mereka yang berakhir seri. Resikonya besar. Tapi jika para pemain Persebaya tetap bisa efektif di depan, ya tentu mereka akan punya peluang untuk mendapatkan 3 poin secara konsisten. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan analisa saya di konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Silakan bagi teman-teman yang punya analisa yang berbeda atau ingin memberikan pendapat kalian, bisa memberikan komentar di kolom komentar di bawah konten ini. No hate, only football. Salam sepak bola.